tangan manusia dengan begitu sempurna. Tapi ada kalanya tubuh ini juga bisa sakit juga. Salah satu ilmu pengetahuan untuk mendeteksi dan menerapi tubuh kita adalah dengan akupuntur. Untuk melakukan terapi akupuntur, kita harus tahu dan memahami aliran meridian dan lintasannya. Pada kesempatan ini, saya Putra Agung akan menjelaskan beberapa lintasan meridian. Di antaranya adalah lung meridian, heart meridian, kidney meridian, triple pemanas, liver meridian. Pertama adalah lung meridian. Penyakit yang bisa disembuhkan melalui titik lung meridian yaitu batuk, nyeri pada dada, kejang, sulit bernafas, radang tenggorokan, suhu tubuh, mimisan, kaku pada jari tangan. Alur dari lung meridian ini terdiri dari P1 sampai P11. Ada 11 titik di lung meridian. Titik awal bermula dari dada yang berhubungan dengan meridian usus besar. Nah, ini P1. Kemudian menuju ke muara jantung, lalu kembali dan melewati diafragma, masuk ke dalam organ paru. Setelah itu naik ke arah tenggorokan dan kembali muncul di titik L1. Terus mengalir ke bagian bawah sepanjang permukaan dada bagian tengah, masuk arteri radialis, pergelangan tangan, dan berakhir pada ibu jari di P11 ini. Yaitu yang kedua, yaitu heart meridian. Yang bisa disembuhkan yaitu jantung berdebar, mata kuning, sakit pada rusuk samping, sakit jantung, sulit tidur, ketakutan, demam, dan suara hilang. Meridian jantung ini memiliki 3 cabang, yang mana ketiganya itu bermula dari jantung. Cabang yang satu turun menuju diafragma. Cabang 2 memiliki hubungan dengan usus kecil, dan cabang kedua naik dari jantung kemudian menyusur ke tenggorokan menuju ke mata. Sedangkan untuk cabang ketiga terdapat di dada dengan berbentuk saluran melintang yang bermula dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian turun dan muncul di pangkal ketiak. Nah, di sini ini C1-nya. Dengan melewati siku bagian dalam, terus ke arah nadi tangan sebelah dalam, melintasi pergelangan tangan dan bermuara pada ujung jari kelingking. Ini berakhir di C9. Kemudian cabang ini bergabung dengan meridian usus kecil. Untuk yang selanjutnya yaitu kidney. Meridian kidney ini terdiri dari 27 titik. Meridian kidney ini bisa digunakan untuk mengatasi batuk, gangguan reproduksi, diare, saluran kencing, kejang pada abdomen, muntah-muntah, sulit kencing, pandangan mata kabur, atau sakit kepala. Meridian ginjal bermula pada bagian inferior di kelingking jari kaki. Nah, jadi di kelingking jari kaki ini menuju ke arah telapak kaki, muncul dari aspek inferior, naik ke sepanjang sisi dalam kaki, naik lewat paha, lewat sini, lewat paha, dan kemudian berpusat pada tulang belakang yang dari sini ya. Satu cabang masuk ke dalam organ ginjal dan juga berhubungan dengan organ sebelum muncul kembali ke permukaan abdomen di atas tulang kemaluan. Terus naik menuju abdomen dada. Cabang lainnya mengalir ke arah ginjal. Ada kedua ginjal, kemudian naik melewati hati, diafragma, dan pada akhirnya masuk ke paru. Cabang kedua ini terus mengalir ke sepanjang tenggorokan dan berakhir di ujung lidah.
Cabang pertama yang lebih kecil meninggalkan paru-paru dan bergabung dengan meridian jantung dan mengalir ke dada dan bergabung dengan meridian perikardium. Jadi ada 13 titik tadi. R1 bermula dari kaki bagian bawah ini dan terakhir di R27 yaitu di clavicula. Di sini bersatu dengan meridian perikardium. Meridian liver. Di sini ada 13 titik. Penyakit yang bisa diatasi dari sini yaitu haid tidak teratur, rongga dada terasa penuh, pandangan kabur, vertigo, kejang, sakit kepala, epilepsi, dan insomnia. Meridian ini berpangkal di daerah dorsal pada ibu jari kaki ya, melewati bagian atas kaki terus naik lewat lekukan tumit ke atas, pergelangan kaki bawah lutut sini, kemudian menyilang melewati paha bagian dalam, nah di F10, F11 dan ke abdomen. Aliran itu terus naik lewat dalam menuju ke hati dan juga kandung kemih. Kemudian di sini berpencar di bawah tulang rusuk. Nah, di bawah tulang rusuk ini sebelum akhirnya menuju ke paru-paru, tenggorokan dan menyambung ke bagian mata. Kemudian ada 2 cabang yang meninggalkan mata. Yang pertama yaitu menyilang di pipi dan sari dalam mengitari bibir, naik kedua melintasi dahi lewat sini dan berujung pada puncak kepala. Selanjutnya yaitu triple hitter meridian. Berikut penyakitnya: tuli, sakit gigi, malaria, sakit kepala, suara hilang, epilepsi, sampai sakit tenggorokan. Di triple hitter meridian ini ada 14 titik yang bermula dari ujung jari manis. Nah, di sini TR1-nya. Terus ke bagian belakang, menyusuri lengan bagian bawah melewati pergelangan tangan. Kemudian terus naik lewat siku sampai ke arah pundak sini. Menyusuri pundak serta masuk ke dalam rongga dada di bawah tulang dada dan bercabang nanti menjadi 2. Cabang pertama menuju perikardium lewat diafragma. Terus ke bawah untuk menggabungkan triple manas. Paling atas dengan tengah dan puncaknya. Cabang kedua menuju puncak meridian. Tadi sudah saya jelaskan ada 5 jalur lintasan. Sebenarnya meridian terdapat 14 jalur utama dengan 361 titik. Untuk gampangnya, meridian terdiri dari yin dan yang. Yin yang artinya dingin, yaitu tadi bagian dalam. Seperti di lang meridian ini termasuk yin karena aliran meridiannya mengikuti tangan bagian dalam, yaitu yang tidak terkena matahari, dan alirannya dari bawah menuju ke atas. Sedangkan untuk yang, yaitu panas bagian luar sini, ini bagian yang hitam ini yang tidak terkena matahari, alirannya dari bawah ke atas. Yin tangan, yaitu tadi ada jantung, perikardium, dan juga lang. Untuk yin yang tangan, yaitu usus kecil, triple manas, dan usus besar. Itu diantaranya. Terima kasih.